Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali Cornerstone Jakarta kembali hadir hari ini membawa sermon Injil kasih karunia Tuhan kepada Bapak Ibu dimanapun kau berada. Dan pastikan bahwa kita senantiasa terkoneksi dengan hal-hal yang baik, terkoneksi dengan hal-hal yang membangun kehidupan kita ke arah rencana dan tujuan Tuhan. Sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kami karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Bersyukurlah kami karena panjang setia-Mu. Bersyukurlah kami karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin belajar lagi firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang terus mengalir dalam kehidupan kami dan pada akhirnya akan memancarkan kehidupan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan sesi sermon firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang buka hati dan pikiran kami. Demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita sudah belajar dari perikop dari cerita pada saat Tuhan Yesus mengutuk pohon ara dan Petrus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, lihat guru, rabi, ini pohon ara yang kamu kutuk kemarin ini sudah layu, udah mati. Yesus meresponi apa yang dikatakan oleh Petrus tadi dengan berkata, percayalah kepada Tuhan. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar banyak hal tentang apa yang dimaksud dengan percayalah kepada Tuhan. Apa kaitannya dengan iman. Dan hari ini kita masih mau melanjutkan dari perikop yang sama. Dari kitab dari kitab Markus 11. Dari kitab Markus 11 ayat 20 sampai 25. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih yang belum melihat dan mendengarkan sermon sebelumnya, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menonton sermon yang sebelumnya agar hari ini dapat mengerti lebih dalam lagi untuk lanjutan dari cerita tentang pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa di Markus 11 ayat 20 sampai 26. Saya baca kembali Markus 11 ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi di hari sebelumnya Yesus sudah mengutuk pohon ara tadi dan pada pagi-pagi itu mereka melewati lagi daerah tadi. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Petrus bertanya terhadap pohon ara tadi kepada Yesus. Rabi, ini pohon ara sudah kering loh, pohon ara yang kamu kutuk kemarin. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Berkali-kali kita sudah belajar dari sermon sebelumnya, lebih dari 3 kali Tuhan Yesus harus berurusan dengan Petrus yang berkaitan dengan yang namanya ketidakpercayaan. Pada saat Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus juga pada saat dia berjalan di atas air, Yesus berkata kepada Petrus, hai kamu orang yang kurang percaya. Dan di sini Tuhan Yesus harus kembali berurusan dengan Petrus yang berhubungan dengan ketidakpercayaan. Sehingga makanya Yesus menjawab mereka dengan berkata, percayalah kepada Allah. Artinya intonasi, nada dari Petrus di ayat 21. Saya bisa membayangkan waktu dia berkata, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus bilang, kalau bahasa anak sekarang, ya iyalah kan udah gue kutuk. Ya pasti kering lah. Kok you gak percaya sama I? Kira-kira begitu yang ada di pikiran Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus bereaksi, percayalah kepada Allah. Ini sudah banyak kita bahas sampai ayat 22. Sudah banyak sekali kita bahas di ayat 22 di sermon sebelumnya. Di ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kita ingin fokus sebentar di ayat 23. Yesus berkata demikian, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Jelas, kita sudah belajar juga bahwa kebimbangan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Semakin tinggi ketidakpercayaan kita, maka akan semakin tinggi juga kebimbangan hati kita. Perhatikan orang-orang yang bimbang, orang-orang yang tinggi kebimbangannya pasti adalah orang-orang yang sangat rendah tingkat percayanya kepada Tuhan. Dikatakan demikian, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Artinya tidak bimbang itu sama dengan percaya. Artinya tidak percaya itu sama dengan kebimbangan. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sering sekali kita di dalam kehidupan orang percaya, kita melemparkan tanggung jawab tadi kepada Tuhan. Ketika sesuatu yang kita impikan, sesuatu hal yang kita harapkan tidak terjadi, sering sekali kita lempar bola kepada Tuhan. Mungkin bukan rencana Tuhan. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Mungkin bukan keinginan Tuhan saya untuk sehat. Walaupun saya sudah pergi ke banyak pendeta untuk didoakan, saya tidak sembuh. Mungkin bukan rencana Tuhan saya sehat. Perhatikan baik-baik, jangan pernah melempar tanggung jawab kepada Tuhan Bapak Ibu sebelum Anda mengerti tentang yang namanya kebenaran firman Tuhan. Di ayat ini Yesus tidak berkata bahwa, dikatakan di ayat ini bahwa apa yang asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Jadi firman Tuhan termanifestasi di dalam kehidupannya kita. Firman Tuhan termanifestasi di dalam kehidupan kita. Faith kita terhadap Tuhan. Percayalah kepada Allah. Dalam bahasa King James-nya, di dalam bahasa aslinya dibilang have faith in God. Firman Tuhan, iman kita kepada Tuhan tadi, itu tidak lagi tergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan di gini bahwa asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya, Dikatakannya di sini merefer kepada siapa? Mengacu kepada siapa? Kepada saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang percaya. Jadi hari ini termanifestasinya firman Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak lagi tergantung kepada Allah, tidak lagi tergantung kepada Tuhan, tetapi tergantung dari apa yang kita percayai. Karena Allah telah mengaruniakan segala sesuatunya. Firman Tuhan yang berkata bahwa Dia telah mengaruniakan segala berkat roh kepada kita. Jadi Allah bukan lagi satu pribadi yang menahan-nahan berkatnya di dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi dikatakan asal tidak bimbang hatinya, bukan hati Tuhan. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya, siapa yang mengatakannya, kita yang mengatakannya Bapak Ibu. Mengatakannya, dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Banyak sekarang orang percaya, dia percaya tapi dia tidak mau berkata-kata Bapak Ibu. Salah satu ciri dari orang percaya adalah berkata-kata. Itu yang dikatakan di kitab Korintus. Aku berkata-kata karena aku percaya. Apa yang aku katakan? Yang aku katakan adalah firman Tuhan. Namun dewasa ini banyak orang percaya yang dia perkatakan bukan firman Tuhan. Tetapi yang diperkatakan, yang dipikirkan, yang dilakukan adalah apa yang dunia katakan. Sehingga itu yang membuat tidak terjadi apa yang dia katakan. Bapak Ibu dapat melihat apa yang Bapak Ibu katakan untuk terjadi pada saat yang kita katakan itu adalah firman Tuhan. Amin, yes. Waktu firman ini berkata, di ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu, dipakai kata telah Bapak Ibu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini, sebelum Bapak Ibu dapat melihat menjadi kenyataan firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, perlu mempercayai bahwa Bapak Ibu, saudara-saudaraku telah menerimanya. Mempercayai telah menerimanya itu menjadi kejadian awal sebelum Bapak Ibu dapat melihat itu di dunia nyata. Kalau hari ini mungkin sudah bertahun-tahun ada sebagian dari kita mungkin yang berdoa untuk kesembuhan. Mario, aku udah berdoa-doa. Udah kemana-mana, udah datang ke pendeta A, datang ke pendeta B, tapi aku belum mengalami kesembuhan. Bapak Ibu sebelum melihat kesembuhan tadi menjadi nyata, Bapak Ibu saudara-saudaraku harus percaya bahwa telah menerimanya. Bagaimana mungkin Mario aku bisa percaya telah menerimanya sementara aku melihat tubuhku masih sakit. Bapak Ibu perlu melihat janji Tuhan tadi termanifestasi di dalam roh, di dalam pikiran kita.
Kalau mungkin saat ini ada sebagian dari kita mungkin yang sedang berjalan harus menggunakan alat bantu, atau mungkin ada yang membutuhkan alat bantu untuk bernafas. Bapak Ibu perlu engkau melihat bahwa satu persatu alat bantu nafas tadi akan lepas dari hidungku, dari mulutku, dan aku melihat bahwa aku akan bernafas dengan hidungku dengan baik, bernafas dengan mulutku dengan baik, dan aku melihat aku berjalan lagi, berlari lagi, dan melompat-lompat lagi. Bapak Ibu perlu melihat dan menerima dan mempercayai telah menerimanya. Maka dikatakan tadi bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang akan diberikan kepada kita, yang akan diberikan Tuhan kepada kita adalah apa hal yang telah kita percayai, kita terima. Kalau hari ini kita lebih percaya menerima, gue kesel banget nih, gue kayaknya sial terus dalam hidup gue. Di pekerjaan gue juga bos gue gak dapet, gue udah coba apply untuk bisa magang di mana-mana, gue nggak diterima banget nih, gue nggak diterima nih. Kayaknya gue kurang skill memang nih. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu percaya telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada kita. Yohanes 11 ayat 41. Ini adalah suatu peristiwa pada saat Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus. Pada saat Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus. Di Yohanes 11 dikatakan di situ di ayat 41, saya baca dari 40 dulu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Pertanyaannya, pada saat Tuhan Yesus berkata demikian, apakah Lazarus sudah bangkit? Belum. Lazarus masih terbaring di dalam kuburannya pada saat itu. Tetapi cara Yesus berdoa berbeda sekali Bapak Ibu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tuhan Yesus memiliki suatu keyakinan penuh bahwa Allah telah mendengarkan dia, bahkan jauh sebelum dia mengatakannya. Sebelum Yesus mengatakannya, Yesus sudah memiliki kepercayaan bahwa Allah telah mendengarkan dia. Hari ini itu adalah suatu contoh yang luar biasa untuk Bapak Ibu dapat ikuti. Bapak Ibu harus dulu mempercayai bahwa Allah mau mendengarkan kita. Allah mau menerima doa kita. Allah mau mengabulkan doa kita. Pada saat Yesus bertemu dengan seorang yang sakit kusta, Bapak Ibu tahu, orang sakit kusta tadi berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, maka aku bisa tahir. Dia berkata, jika Tuhan mau, maka aku dapat tahir. Apa jawab Yesus? Jika aku mau, ya tahirlah engkau. Dan orang yang sakit kusta tadi sakit kusta tadi, seketika itu juga dia tahir. Bapak Ibu, Tuhan bukanlah pribadi yang suka atau dalam posisi yang mau mengatakan, aku tidak mau memberkati engkau. Allah selalu di dalam posisi ya untuk semua janji-janji Allah di dalam Yesus. Hari ini bukan Tuhan yang menahan kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini bukan Tuhan yang menahan agar manifestasi berkat tadi terjadi dalam kehidupan kita. Bukan, Dia mau. Tetapi ketidakpercayaan kita, keraguan kita, bahwa sering sekali kita berpikir bahwa seolah-olah kita tidak satu posisi dengan Allah. Kita tidak di pihaknya Allah, bahwa Allah tidak di pihak kita. Itu yang sering membuat kita ragu dan tidak percaya.
Ketidakpercayaan itulah yang menghambat kita untuk dapat melihat manifestasi janji Allah. Hari ini jangan biarkan Bapak Ibu, ketidakpercayaan itu begitu mengakar, begitu kuatnya dalam kehidupan kita. Hari ini jangan biarkan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, sikap mendua hati itu menjalar begitu kuat di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat melihat manifestasi dari janji-janji Allah. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau mendengarkan aku. Karena Engkau telah mendengarkan aku. Hari ini miliki mental anak Bapak Ibu pada saat kita datang kepada Allah. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Miliki mental dan kepercayaan bahwa Dia mau mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Kita akan membahasnya di sesi yang berbeda. Doa yang bagaimana yang akan dijawab. Jadi bukan doa yang asal-asalan. Doa yang dijawab yang besar kuasanya adalah doa orang benar. Doa orang benar, kita, saya, Bapak, Ibu adalah orang-orang benar di dalam Yesus Kristus di hadapan Allah. Kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan benar, tetapi karena perbuatan benar yang telah dilakukan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan status itu mengikut kepada kita yang percaya kepada Yesus, maka kita disebut sebagai orang-orang benar pada saat ini. Yes, amin. Sehingga kita memiliki suatu keberanian yang teguh untuk berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Dan percaya bahwa Allah telah berdamai dengan kita. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku percaya Tuhan, kesembuhan terjadi dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, manifestasi berkat kemurahan-Mu terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan, Engkau telah mendengarkan aku. Dan aku percaya Tuhan, firman-Mu yang berkata bahwa Engkau akan memberkati anak, cucu-cucu dari orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau juga memberikan masa depan yang gilang gemilang. Aku walaupun kondisiku saat ini seperti ini, tapi aku melihat, aku percaya ada hal yang gilang gemilang, ada hal yang hebat yang Kau sediakan di hari depanku. Aku terima dan aku percaya itu Tuhan. Yes, saya dan Bapak Ibu harus memiliki rasa percaya. Aku melihat tubuhku semakin fit Tuhan. Aku melihat besok akan ada kemajuan lagi di kakiku. Aku melihat kakiku akan melangkah lebih baik lagi. Aku melihat Tuhan ada pemulihan pada anak-anakku. Kalau hari ini dia belum bisa meninggalkan perbuatan pekerjaan-pekerjaannya yang lama, aku melihat Tuhan ada hal-hal baik yang Kau sediakan bagi dia. Aku melihat Tuhan ada pekerjaan yang lebih baik yang Kau berikan kepada suamiku di tengah pandemik seperti ini. Aku melihat Tuhan ada perubahan sikap pada pasanganku yang semakin baik. Aku melihat istriku semakin lagi lemah lembut. Aku melihat istriku semakin baik terhadapku. Aku melihat hal-hal baik itu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Yes, Bapak Ibu perlu melihat dan mempercayai bahwa kita telah menerimanya. Karena apa? Karena mempercayai bahwa kita telah menerimanya, itu yang membuat pengharapan kita menjadi suatu imajinasi yang positif. Kita sudah belajar itu di beberapa sermon sebelumnya. Bahwa pengharapan itu adalah suatu imajinasi positif yang terus kita maintain. Yang terus kita lakukan hari demi hari, detik demi detik. Karena kita tahu ada penyediaan yang lebih baik yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Amin. Ya. Kita kembali sebentar ke Markus 11 tadi. Ayat 24 saya bacakan sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya ingin garis bawahi, hal apa yang diberikan kepada kita adalah hal apa yang kita telah terima. Kalau hari ini mungkin situasi ini membuat kita telah menerima bahwa udahlah aku menerima aja deh lagi situasi COVID seperti ini. Ya, kalaupun aku harus dipecat, lay off oleh company, aku nerima saja deh. Bapak Ibu harus melihat
ada promosi di dalam hati dan pikiranmu. Aku melihat Tuhan di tengah situasi yang sulit seperti ini pun Kau masih memberikan aku pekerjaan. Dan aku melihat bahwa tetap ada firman-Mu yang berkata bahwa Kau mengangkat aku menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Kau akan memberkati aku naik terus dan tidak akan turun. Aku melihat ada promosi. Aku melihat ada kebaikan Tuhan. Ada hal yang baik yang Kau sediakan. Aku percaya aku telah menerimanya. Terima kasih Tuhan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan melalui sermon ini, engkau boleh tuliskan di kolom komen, aku percaya aku menerima yang baik dari Tuhan. Kau boleh tuliskan, aku percaya aku menerima hal yang baik dari Tuhan. Kita balik sebentar Bapak Ibu. Kita balik sebentar naik ke ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan Bapak Ibu, saya ingin meng-highlight ini sedikit. Setiap orang percaya memiliki gunung yang berbeda-beda. Gunung di sini berbicara tentang persoalan, gunung di sini berbicara tentang masalah, gunung di sini berbicara tentang beban hidup. Allah berkata, Allah tidak mengatakan bahwa di hadapanmu Mario tidak ada gunung, ada gunungnya. Dan Allah memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah otoritas, memberikan sebuah kuasa dalam hidup kita. Bahwa barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah. Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak dari antara kita orang percaya yang mau berkata kepada gunung yang ada di depan kita? Ini penting Bapak Ibu. Karena saya melihat di dewasa ini banyak orang percaya justru bercerita banyak tentang gunung-gunungnya. Bukan berkata kepada gunungnya untuk tercampak ke dalam laut. Tetapi dia sharing kepada teman-temannya tentang gunung yang sedang dia hadapi. Allah tidak ingin kita memiliki mental seperti itu. Speak to the mountain, bukan speak about the mountain. Anda harus berkata kepada gunung masalahmu. Anda harus berkata kepada gunung itu, hai gunung kemiskinan yang ada di depanku, aku berkata kepada engkau, enyah dan terangkatlah ke dalam laut. Maka gunung tadi akan terangkat dan enyah dan masuk ke dalam laut dan tidak akan kembali. Kalau saat ini engkau sedang bergumul tentang ada gunung masalah tentang hubungan, berkatalah kepada gunung tadi, hei iblis, kau mencoba mengganggu hubunganku dengan adikku, dengan kakakku, dengan orang tuaku. Apapun yang coba mengikat kami, mengganggu kami, aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh-roh pemecah aku perintahkan kau pergi dan terangkat dan terlempar ke dalam laut dan jangan kembali. Berkata kepada gunungnya, tapi jangan deskripsikan, jangan ceritakan gunungnya begitu banyak. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Menceritakan gunung tadi dan bahkan melukiskannya dan bahkan membingkainya dan bahkan memberinya frame yang sangat bagus dan meletakkannya di posisi paling tengah di rumahnya. Sehingga setiap kali dia melewati ruangan itu dia melihat ini gunung masalahku. Setiap kali orang datang ke rumahnya dan melihat, oh itu gunung masalahmu. Jangan ceritakan gunungnya ke banyak orang. Makanya firman Tuhan berkata di kitab Yakobus apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ada satu jaminan, iblis dan gunung-gunung tadi akan beranjak dari hadapan kita Bapak Ibu. Homeworknya, PR-nya dari kita. Yang Allah inginkan adalah berkatalah kepada gunung itu. Tercampaklah, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mulai identifikasi gunung-gunung apa yang ada di hadapanmu. Masalah-masalah apa, situasi-situasi apa yang menghalangi yang ada di depan kita. Identifikasi satu persatu. Dan mulai berkata kepada setiap gunung tadi. Apa katanya di situ? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Setiap kita mungkin memiliki gunung-gunung masalah yang berbeda-beda. Ada yang memiliki masalah keuangan, ada yang memiliki masalah kesehatan, ada yang memiliki masalah pekerjaan. Yang Allah inginkan adalah berkatalah kepada gunung masalah kita, agar gunung masalah tadi tercampak dan terlempar ke dalam laut. Yang lucunya, banyak orang percaya
gunung yang sudah terlempar dan tercampak ke dalam laut tadi, justru dia perkatakan dan untuk kembali ke depan dia. Gimana kehidupan kamu? Gimana lah. Padahal kehidupannya sudah sejahtera ini, sudah baik. Allah telah mengangkat dia. Ya gimana lah. Ya kami ya survive aja lah. Ya masalah selalu ada lah. Ya gimana lah. Tanpa engkau sadari, engkau sedang mengembalikan gunung yang sudah tercampak dan terlempar ke dalam laut tadi kembali ke hadapanmu. Gimana kesehatan? Ya ginilah. Ya gue mesti maintain juga sih ya. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang aku mesti sakit sih sebenarnya. Hei Bapak Ibu. Perintah Tuhan memindahkan gunung yang ada di hadapan kita untuk terlempar dan tercampak ke dalam laut. Yang kita lakukan sering sekali mengambil gunung yang sudah tidak ada di hadapan kita dan memindahkannya ke hadapan kita. Di budaya keluarga-keluarga dahulu ada suatu pemikiran, ada filosofi. Hei, hemat-hemat ya, hemat-hemat. Bapak kalian tuh bukan orang kaya. Bapak gak ada duit, ibu gak ada duit. Jadi kita harus hemat-hemat. Saya gak ada duit, bapak gak ada duit, ibu gak ada duit. Jadi kita harus hemat-hemat. Doktrin itu begitu melekatnya. Itu sama dengan mengatakan kita mengambil gunung yang sudah dilemparkan Tuhan tadi. Kemiskinan, sakit, penyakit tadi sudah dilemparkan Tuhan ke dalam laut. Dan kita bertindak aktif mengambil gunung-gunung tadi dan memindahkannya ke dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, ini penting perlu Bapak Ibu dan saya garis bawahi. Identifikasi apa gunung-gunung yang ada di depan kita. Dan pastikan sesegera mungkin untuk berkata kepada setiap gunung tadi untuk tercampak dan terlempar ke dalam laut. Dan pastikan engkau di kemudian hari tidak memperkatakan untuk gunung-gunung tadi kembali ke hadapanmu. Amin. Kalau engkau setuju sampai saat ini, engkau boleh tuliskan, aku mengucapkan setiap gunung masalahku terlempar ke dalam laut. Aku mengatakan setiap gunung yang ada di depanku terlempar ke dalam laut. Kau boleh tuliskan itu di kolom komen, di YouTube, di Instagram atau dimanapun. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa ini saatnya anak-anak Tuhan untuk melihat satu persatu gunung-gunung masalah tadi beranjak dan terlempar ke dalam laut. Dan jangan lakukan sebaliknya. Jadi hari ini hidup kita ditentukan oleh apa yang kita katakan, bukan apa yang dunia katakan. Hari ini jangan biarkan keraguan mendominasi, kebimbangan, ketidakpercayaan. Tetapi berdirilah tegak dan teguh di hadapan Tuhan untuk melihat bagaimana satu persatu gunung-gunung masalah kita tadi dapat kita lihat terangkat dan terlempar ke dalam laut. Mungkin hari ini engkau sedang berdoa buat anakmu. Mungkin hari ini kau sedang bergumul tentang anakmu. Engkau mengharapkan dia untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Engkau berharap dia untuk dapat menikah dengan wanita yang terbaik. Mulai perkatakan, hai apapun gunung di depanku yang menghalangi jodoh anakku. Aku perkatakan kepada engkau iblis, untuk terangkat dan terlempar ke dalam laut. Dan jangan kembali lagi. Dan aku melihat anak-anakku akan menikah dengan pasangan yang luar biasa. Dan aku melihat hidup mereka akan menjadi hidup yang bahagia. Kalau hari ini mungkin ada hal yang mengganggu kesehatan kita. Ada mungkin beberapa di antara kita yang sedang berdoa untuk memiliki keturunan. Hari ini berkatalah kepada gunung yang ada di depan engkau. Aku percaya sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana Tuhan memberkati Sarah di usianya ke-90 tahun. Dia masih bisa melahirkan anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Dan aku percaya terlebih lagi Tuhan akan mengangkat semua hambatan-hambatan ini dan membuat itu terlempar ke dalam laut. Dan aku melihat aku akan memiliki keturunan yang banyak, mengembang ke kanan dan ke kiri seperti janji-janji Tuhan. Yes, ini saatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menerima apa yang Tuhan janjikan. Dengan satu kondisi, apa dikatakan tadi? Percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah hari ini bahwa kesehatan telah engkau terima, bahwa berkat yang melimpah telah engkau terima, bahwa Tuhan juga telah menebus engkau dari segala kutuk hukum Taurat. Percayalah terhadap semua hal baik yang telah Tuhan sediakan, maka kita
akan menerimanya. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara. Hari ini kita akan bertemu lagi di sermon selanjutnya. Pastikan kabar baik ini tersebar ke banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, sharing firman Tuhan ini agar semakin banyak orang yang terkoneksi dan terhubung dengan Cornerstone Jakarta. Dan kita dapat tumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan, tumbuh bersama-sama di dalam firman-Nya, tumbuh bersama-sama di dalam kebaikan dan kemurahan-Nya. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan dan kami bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, dan kami percaya Tuhan hari ini bahwa kami telah menerima semua janji Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami akan termanifestasi dapat menerima itu di dalam dunia nyata, di dalam fisik kami. Terima kasih Bapak. Aku mau berdoa khusus saat ini Bapak. Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun situasimu, jika ada di antara engkau yang saat ini berdoa ingin mendapatkan kesembuhan, aku mengajak engkau untuk meletakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu mungkin saat ini yang sedang sakit atau yang sedang mengalami kelemahan. Letakkan tangan kananmu dan aku mau berdoa bagi engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat saudara-saudaraku yang meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuhnya saat ini mungkin yang sedang sakit atau tidak berfungsi dengan baik, aku melepaskan berkat atas tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, organ di luar tubuh dan organ di dalam tubuh, apapun namamu yang tidak berasal dari Allah, aku mau ikat, patahkan, dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kehidupan yang ada pada setiap organ tubuh orang-orang yang meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuhnya. Dan aku percaya Tuhan, saluran-saluran ataupun pembuluh-pembuluh darah ataupun jantung ataupun paru-paru ataupun pankreas ataupun ginjal ataupun seluruh tubuh mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku juga berdoa Bapak, buat para orang tua mungkin yang saat ini merindukan ada hal yang baik terjadi pada anak-anaknya. Aku berdoa Bapak, aku mengarahkan hati dan pikiranku. Aku berdoa buat orang tua yang sedang meletakkan tangan kanannya pada anaknya, atau meletakkan tangan kanannya mengarahkannya kepada anak-anaknya. Aku berdoa buat anak-anak mereka Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak terbatas yang menyertai dan menaungi mereka, sehingga mereka akan memiliki masa depan yang gilang gemilang, dan apa yang diharapkan oleh orang tua mereka dapat terjadi dan termanifestasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku juga mau berdoa Bapak, buat orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah dengan keuangan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang berkata di kitab Korintus, Engkau yang kaya telah menjadi miskin agar kami yang miskin menjadi kaya. Dan firman-Mu juga yang berkata Bapa, bahwa Engkau Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau akan mensuplai kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang memberkati orang-orang yang mungkin saat ini membutuhkan pertolongan khususnya dari sisi ekonomi. Lekat yang melimpah, manifestasi kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai mereka. Dan Engkau yang mencukupkan mereka Bapa dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersepakat bahwa kami telah melihat di dalam roh, kami telah percaya bahwa kami telah menerimanya, maka hal-hal itu akan diberikan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Allah selalu mengasihi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tetaplah bertumbuh di dalam Cornerstone Jakarta. Follow Instagram Cornerstone Jakarta. Akan banyak story-story atau feed di Cornerstone Jakarta yang dapat menguatkan Bapak Ibu. Dan follow terus juga, subscribe channel YouTube Cornerstone Jakarta agar Bapak Ibu tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta. Karena saya percaya satu hal, ketika Injil kasih karunia Tuhan yang disampaikan, maka akan ada kebebasan, maka akan ada kemenangan, maka akan ada kelimpahan, maka akan ada pemulihan, maka akan ada kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.